kita langsung masuk pada materi pertama, yaitu perkenalan. Perguruan tinggi adalah satuan lembaga pendidikan lanjutan yang ditujukan bagi mahasiswa agar menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan akademik untuk melakukan inovasi dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan perguruan tinggi dipengaruhi oleh calon mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Besarnya minat calon mahasiswa disesuaikan dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Peramalan dikatakan sebagai perhitungan untuk menentukan suatu hasil atau kejadian yang akan datang dengan model matematis, dan dalam perhitungannya dapat dilakukan baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Prediksi kualitatif sulit dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik karena variabelnya sangat relatif. Hasil prediksi kuantitatif bergantung pada metode yang digunakan. Menurut Ginting, peramalan adalah dan di masa yang akan datang, yang pada dasarnya merupakan perkiraan atau menebak, namun dengan teknik tertentu. Peramalan dapat lebih baik dari perkiraan biasa sehingga peramalan dapat dinyatakan sebagai perkiraan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode peramalan yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana. Metode regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel prediktor dan variabel korektor. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi jumlah penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi pada tahun mendatang untuk memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan pendekatan model regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini mempertimbangkan masa akademik 5 tahun terakhir untuk memprediksi jumlah mahasiswa pada tahun berikutnya untuk 2 jurusan di perguruan tinggi dan menggunakan mean absolute persentase error atau MAPE. Untuk menentukan tingkat akurasi nilai prediksi, penelitian ini memiliki 4 bagian, antara lain bagian 2 menjelaskan metode penelitian dan disajikan dengan diagram tulang ikan, bagian 3 menyajikan hasil dan pembahasan, dan bagian 4 yang terakhir merangkum kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan pada pemateri yang kedua. Baik, di sini langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu pada poin kedua, metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi jumlah mahasiswa jurusan teknik informatika dan manajemen informatika yang akan mendaftar di kampus STMIK Pelita Nusantara pada tahun berikutnya. Setelah mengetahui hasil peramalan tersebut, maka pihak perguruan tinggi dapat menyusun beberapa perencanaan dan strategi dalam menjaring calon mahasiswa baru. Data primer penelitian ini diambil sebagai variabel independen dari tahun ajaran sebelumnya selama 5 tahun dari 2017 sampai dengan tahun 2022. Yang dimana terdapat di sini pada gambar pertama ada diagram tulang ikan, dimana di sini terdapat preliminary study, formulation of a problem, input data, kemudian ada juga finding the intercept value and confidence of X value. Jadi di mana dalam gambar satu ini menjelaskan langkah-langkah pada alur penelitian, di mana langkah-langkahnya itu terdapat pada poin-poin sebagai berikut, di mana pada yang A, tahap awal dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan regresi linear dan peramalan serta mengumpulkan data serta mengumpulkan data. Kemudian pada bagian B, langkah selanjutnya, the next step, langkah selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah.
di mana rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menentukan model regresi linear sederhana berdasarkan data 5 tahun terakhir, yaitu di mana dari tahun 2017 sampai tahun 2022 dan prediksi jumlah mahasiswa baru di tahun depan. Kemudian langkah yang ketiga, input data. Pada langkah ini menggunakan data input jumlah mahasiswa selama 5 tahun terakhir. Kemudian pada poin D, cari nilai titik potong. Di mana titik potong itu ada A dan koefisien nilai X itu nilainya B. Kemudian langkah selanjutnya menghitung X2, Y2, XY, dan juga jumlah dari masing-masing. Yaitu 18, lalu masukkan ke dalam rumus. Di mana A sama dengan sigma X2 kali sigma Y kurang sigma XY kali sigma X dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Bagian B yaitu N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Pada langkah ini menggunakan SPSS untuk menentukan nilai A dan juga nilai B. Kemudian substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam rumus regresi linear. Itu contohnya yaitu ini yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di mana Y itu variabel dependen, A itu intercept, dan B itu koefisien, sedangkan X yaitu independent variable atau variabel independen. Kemudian pada F yaitu langkah selanjutnya adalah peramalan atau forecasting, di mana peramalan adalah prediksi dengan menggunakan teknik tertentu. Berikut untuk menemukan peramalannya itu langkah-langkahnya. Itu yang pertama, menentukan masalah yang akan dianalisis dan mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, prepare data atau menyiapkan data. Yang ketiga, menetapkan dan menerapkan metode. Yang keempat, yaitu membuat prediksi pada data untuk masa depan. Yang kelima, mengevaluasi hasil dari peramalan. Dalam penelitian ini, peramalan jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar pada tahun ajaran baru dapat dicari dengan mengganti variabel X sama dengan 6. Kemudian pada poin G yaitu MAPE, pengujian map dalam regresi linear untuk mengetahui tingkat ketelitian dalam perhitungan. Untuk menentukan tingkat akurasinya, dapat menggunakan metode MAPE dengan cara menghitung selisih dari data aktual dan data prediksi. Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin tinggi tingkat akurasinya. Semakin baik metode yang akan digunakan dalam peramalan. Dalam menentukan nilai MAPE, maka ini persamaannya yaitu MAPE sama dengan sigma Y kurang Y1 dibagi Y per N dikali 100%, di mana Y yaitu data sebelumnya, Y aksen data prediksi, N yaitu jumlah datanya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian results and discussion atau hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, yang dimana variabel X itu merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y itu adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Untuk mencari nilai intercept dan koefisien X menggunakan software SPSS. Untuk nilai intercept dan nilai koefisien X itu bisa dilihat pada tabel 1.
Pada tabel 1, kita akan menunjukkan nilai persamaan regresi Y sama dengan 307,6 kurang 18X dengan nilai konstanta adalah 376. Hasil tersebut berarti berdasarkan perhitungan statistik tanpa nilai X, nilai dari nilai Y adalah 376 atau 308. Nilai Y menyatakan bahwa jumlah siswa dari jurusan Teknik Informatika tanpa nilai X adalah 308 siswa. Kita masuk pada tabel 2, yaitu ini merupakan nilai R². R² adalah nilai yang menunjukkan adalah nilai presentasi kontribusi dari variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pada tabel 2 menunjukkan nilai R² adalah 0,217 yang berarti kontribusi variabel yang berarti variabel independen dalam mempengaruhi dependen. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen itu 21,7%, sedangkan untuk 78,3% itu mempengaruhi variabel lain. Untuk pada tabel 3 ini merupakan nilai intercept dan koefisien nilai X. Tabel 3 menunjukkan persamaan regresi untuk manajemen informatika, yang dimana persamaan linear regresi dengan Y sama dengan 32,7 kurangi 4,1X. 1X. Persamaan tersebut disusun dengan nilai intercept dan koefisien pada kolom B dan dianalisis sig dx variabel. Nilai intercept adalah 32,7 yang berarti bahwa statistik tanpa X jadi Y adalah 32,7 atau 33 siswa. Jadi statistik tanpa X itu maka nilai Y itu 32,7 atau 33 siswa. Untuk pada tabel 4 ini merupakan tabel 4 itu prediktor konstanta tahun akademik. R² adalah nilai yang menunjukkan presentasi kontribusi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R² untuk jurusan manajemen informatika adalah 0,727. Artinya kontribusi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 72,7%, sedangkan sisanya sebesar 29,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Pada tabel 5 dengan menggunakan data jumlah mahasiswa tahun akademik 5 tahun sebelumnya dengan metode linear regression yang ditujukan pada tabel 5. Selain pada tabel 5 juga ditujukan hasil dari memprediksi jumlah siswa setiap jurusan. Tabel 6 menyajikan data jumlah siswa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan juga menunjukkan hasil prediksi jumlah siswa di tahun akademik 2021 sampai tahun 2022. Ini pada tabel 6 kita bisa melihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan untuk pada tabel ke-7
menyajikan hasil prediksi jumlah mahasiswa yang berbeda dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Jadi kita lihat ini perbedaannya. Nah, untuk pada tabel 8 ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan rumus MAPE untuk jurusan informatika, teknik informatika sebesar 16,5% dan nilai MAPE untuk jurusan manajemen informatika sebesar 16,1%. Artinya nilai MAPE masing-masing jurusan dapat dikategorikan baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, baik, kita masuk pada kesimpulan untuk jurnal kali ini. Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini dapat digunakan sebagai prediksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data periode sebelumnya, penelitian ini menggunakan data 5 tahun sebelumnya, diperoleh hasil persamaan, yaitu Y sama dengan 307,6 kurang 18,8 X untuk jurusan teknik informatika, dan persamaan Y sama dengan 32,7 kurang 4,1 X untuk jurusan manajemen informatika. Selain itu, akurasi perhitungan yang dilakukan dalam peramalan jumlah mahasiswa baru menghasilkan nilai error sebesar 16,5%. Untuk jurusan teknik informatika dan 16,1% untuk jurusan manajemen informatika dengan menggunakan model MAPE. Untuk penelitian selanjutnya akan dipertimbangkan untuk menambahkan variabel independen ke kriteria peramalan atau menggabungkan dengan metode lain untuk lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.